Yang ketiga, mungkin lebih terkait tambah dengan kita tentang tugas. Selain punya fungsi sebagai itu, tapi punya tugas dakwah. Diperintahkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita diperintahkan untuk berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bersikap individualis pengen masuk surga sendirian. Nggak mungkin. Harus bareng-bareng, ngajak yang lain juga. Tugasnya sebagai dakwah. Dan sebagai dai juga adalah posisinya sangat mulia. Dalam surat Fussilat dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu mimman qaulan mimman da'a. Yang terbaik ucapannya, sikapnya, argumentasinya. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha. Tapi bukan hanya ucapan, tapi juga buktikan dalam amalnya. Amal soleh. Makanya kita sebagai dai bukan hanya mengajak, tapi juga sering saya katakan ujung tombak dakwah kita adalah ihsan kita, kebajikan kita. Sudah untuk kenapa kita harus terus-terus beramal soleh, berihsan? Karena pertama kita sudah banyak menerima ihsan dari Allah. Makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat bajiklah, berbuat sebagaimana Allah sudah banyak berbuat kebajikan yang langsung diberikan oleh Allah dan yang melalui orang tua kita, melalui mertua, melalui istri, melalui anak, melalui suami, melalui tetangga, melalui sesama dan seterusnya. Kita kebajikan. Kalau kita tidak memproduk kebajikan lebih banyak lagi, kita hanya mau mengkonsumsi kebajikan-kebajikan yang diberikan oleh orang lain dan melalui orang lain, nanti masyarakat kita, jamaah kita akan tekor kebajikan, defisit kebajikan. Kalau defisit kebajikan, munculnya hatinya pada gersang, qaswatul qulub, saling memfitnah, saling menjaga, mengribah dan seterusnya, komplikasi, sikut-sikutan dan seterusnya. Itu masyarakat yang tekor kebajikan. Kita harus menjadi masyarakat yang surplus kebajikan, sehingga bisa melaksanakan rahmatan lil alamin, faqidu syai' la yu'ti. Untuk bisa berihsan, Rasulullah SAW, kenapa beliau berihsannya luar biasa? Sampai kepada Yahudi pun berihsan, yang setiap hari kerjanya nyanci maki beliau. Tapi si Yahudi buta tetap oleh Rasulullah dikasih jatah susu, roti, disuapi. Kenapa bisa berihsan? Karena beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita tidak dituntut untuk khuluqin azim, cukup akhlakul karimah. Kalau khuluqun azim itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dimaksumnya beliau. Kita cukup akhlakul karimah. Jadi kita bisa berihsan kalau kita berakhlak mulia. Orang tidak akan berinfak kalau penakut. Yang berinfak tuh yang punya syaja'ah. Makanya dalam doa Rasulullah, a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, lindungi aku dari menjadi orang pengecut dan orang kikir. Karena kalau pengecut itu kikir, kalau pemberani itu dermawan, karam. Rangkaian doa Rasulullah begitu. Jadi dengan akhlakul karimah itulah, insya Allah, dan akhlakul karimah itu tidak akan terbentuk kalau orang tidak mutawazin, seimbang. Sebab kalau tidak seimbang, kalau nggak ifrat ya tafrid.
Kalau nggak ada apa? Lebay. Ifrat itu lebay. Kalau tafrit itu ada istilah apa? Artinya lalai. Yang satu lebay, yang satu lalai. Kalau nggak lebay, lalai. Kalau nggak tawazun itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memesankan wanti-wanti jaga tawazun itu. Was-samaa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Dalam surat Rahman itu. Dan Allah menciptakan langit-langit, mengangkat langit ini di atas kita. Wa wada'al mizan, kemudian meletakkan keseimbangan. Kata Allah apa? Allah tatghaw fil mizan. Jangan sekali-kali langgar keseimbangan itu. Tidak cukup sampai situ. Wa aqimul wazna bil qisti, dan tegakkan keseimbangan itu dengan benar. Jangan keseimbangan semu. Stabil dan terkendali. Padahal di sana sini karena salah parkir aja dibunuh. Berebut bayar uang parkir. Bunuhan. Dan kondisi itu terjadi di mana-mana. Anak ngebunuh, ibu-ibu ngebunuh anak, dan seterusnya. Itu muhtal, hilang keseimbangan. Makanya kata Allah, wa aqimul wazna bil qisti. Tegakkan keseimbangan itu dengan benar, jangan semu, jangan pura-pura seimbang. Padahal jiwanya sempoyongan. Jenderal Sudirman itu badannya sempoyongan, kena digerogoti penyakit TBC, tapi jiwanya tidak sempoyongan. Ketika yang lain-lain ada masa-masa berkomunikasi berdamai dengan Belanda, beliau tidak, tetap memimpin gerilya untuk memerdekakan Indonesia. Jadi kadang-kadang orang kelihatan mungkin ini sakit, tapi kalau keseimbangan dijaga, dia tetap eksis dalam posisinya. Ikhwan dan akhwat fillah, Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti. Masih wala tuhsirul mizan. Jangan kurangi itu keseimbangan. Sampai 3 kali. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Saking pentingnya menjaga keseimbangan. Dan salah satu hikmah Ramadan sesuai dengan maknanya, asyam itu kemampuan pengendalian diri. Asyam itu imsak. Tanpa kemampuan mengendalikan diri, orang nggak akan seimbang. Kita, kata Allah, wahadainahun najdain, ditarik oleh 2 kubu sana kemari. Karena Allah sudah memberikan potensi itu. Najdut taqwa dan najdul fujur ada. Yang takwa ini kelihatannya berat, jalan takwa, jalan kebenaran itu berat. Digambarkan oleh Allah bagaikan jalan yang mendaki. Kata Allah, yang mana yang dipilih? Apa jalan datar? Enggak. Falak tahamal aqabah. Terjanglah jalan yang mendaki itu. Jadi beribadah, melaksanakan tugas khilafah, apalagi dakwah, itu sebetulnya jalan yang mendaki. Tapi kata Allah, terjang jalan mendaki itu. Falak tahamal aqabah. Insya Allah, kader-kader dakwah adalah orang-orang yang berani iqtihamul aqabat, bukan aqabah saja. Pendakian demi pendakian selalu kita lampaui dan akan selalu kita lampaui ke depan. Perintahnya adalah falak tahamal aqabat. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Tadi sebagai dai kata Allah, tugas muhimmatu dakwah. Jadi risalah ubudiyah, wadhifatul khilafah, dan muhimmatu dakwah. Ini yang dalam tadkirah saya ingin saya tekankan. Muhimmah dakwah adalah muhimmah mulia.
Yang kata Allah tadi sudah saya sebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan harus berani tampil eksis sebagai muslim. Dideklar, saya muslim, saya dai. Dan sudah bantu untuk menjadi dai yang seperti itu, yang ahsanu qaulan tadi, masih dalam rangkaian ayat itu, kitanya harus istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu berangkai itu dari ayat itu, 6 ayat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ketika sudah mendeklar sebagai hamba Allah bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah semata, kemudian istiqamah. Mastaqam, kata Allah, junud Allah akan menggerakkan junudullah yang lain, bahkan dipilih yang mulia, yaitu para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kerja malaikat itu apa? Menghembuskan optimisme ke dalam diri kita, menghembuskan keberanian, menghembuskan kata Allah, tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, optimis terus. Dibangunkan optimismenya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Diberikan optimisme, berita gembira, optimisme yang melampaui batas-batas kehidupan dunia. Optimisme sampai ke akhirat. Makanya wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Dan malaikat juga selain menghembuskan semangat ma'iyatullah, juga menginformasikan bahwa kita adalah bagian dari junullah. Makanya katanya nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia malaikat membangkitkan semangat, membantu, menolong. Bahkan walillahi junudus samawati wal ardh. Bisa jadi yang membantu kita itu angin, bisa jadi hujan, bisa jadi pasir, bisa jadi air, bisa jadi binatang, bisa jadi apa. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kalau sudah sesama junudullah tuh akur gitu. Ada riwayat, kalau tidak salah dalam hadis Abu Dawud itu, tentang kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau di masa tuanya berjalan-jalan keliling desa-desa, sampai ke desa yang di sana, desa itu sedang hiruk pikuk, ternaknya selalu dicuri oleh harimau. Hilang kambing, onta mati, ini mati, dia harimau. Begitu datang beliau, orang desa itu gembira, tuh ada sahabat Rasulullah, kita minta tolong. Datanglah menghadap Abdullah bin Umar, minta tolong. Ini desa ini selalu disambangi oleh harimau. Kami hilang ayam, hilang itik, hilang kambing, onta mati, ini mati terkam harimau. Kata beliau, di mana harimaunya? Itu katanya di tepi hutan situ. Katanya, aina arinuhu, di mana kandang itunya, sarangnya? Dari jauh ditunjukkan tuh katanya. Abdullah bin Umar dengan tenang mendekati sarang harimau, dan harimaunya ada lagi tertidur kekenyangan, malamnya habis nyuri kambing, mungkin nyuri apa. Kata Abdullah bin Umar, di jiwir itu si kuping harimau, kamu jangan mengganggu masyarakat sini, kamu pergi masuk hutan, di sana ada kijang, ada babi, ada apa, masuk sana. Dan ngeloyor pergi.
Rupanya Abdullah bin Umar lagi mengetes hadis. Langsung begitu harimau ngeloyor pergi, kata beliau, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa lillahi wahdahu akhafallahu kulla syai'in minhu. Barang siapa yang hanya takut kepada Allah saja, Allah akan membuat segala sesuatu takut kepada dia. Wa man khafa li ghairillahi, barang siapa yang takut kepada selain Allah, akhafahullahu min kulli syai'. Barang siapa yang takutnya kepada Allah akan membuat dia takut dari segala sesuatu, termasuk dari bayangannya sendiri. Yang nu ditinggali kalangkang cenah ih curi, padahal kalangkang sorangan. Jadi itu asbab teriwayatkannya hadis itu adalah yaitu uji coba ngajiwir harimau. Luka Ustid Torek kan cakep gunung sugan. Jadi itulah gambaran bahwa ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di surga itu segala yang tashtahi itu baru terselerakan aja gitu. Pengen cendol, langsung ada cendol. Tapi bukan cendol yang di jalan apa tuh yang Elizabeth, bukan. Walaupun kata Allah wa utubihi mutasyabiha. Jadi boleh disuka minta cendol, nanti akan muncul serupa tapi tak sama. Wa utubihi mutasyabiha. Jadi begitu gentos hati, jauh ya. Apalagi kalau minta walakum mata daun, diminta apa lagi? Dan di sana insya Allah tidak ada aki-aki peot, nini peot ya, nggak ada kakek-kakek, nenek-nenek, semua bagaikan remaja semuanya muda semuanya. Ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah, nggak ada nenek-nenek di surga. Neneknya nangis, sambil pulang nangis. Kata Rasulullah menyuruh sahabat panggil tuh nenek, suruh kesini. Nek, katanya, di surga itu memang nggak ada nenek-nenek. Lalu dibacakan ayat inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkhara urban atraba li ashabil yamin. Jadi bisa jadi istri kita insya Allah dengan kesolehatannya mendampingi kita para da'iyat. Mungkin sekarang sudah tua, waktu muda hitam manis, sudah tua tinggal hitamnya, banyak gitu. Tapi nanti di surga kata Allah wa inna ansha'nahunna insya, mereka akan ditumbuhkan dengan postur yang baru, fisik yang baru. Wa ja'alnahunna abkaro, kami jadikan mereka gadis-gadis, menjadi bikir, gadis kembali. Urban atroba, yang cantik jelita. Untuk siapa? Li ashabil yamin. Mudah-mudahan kita semua suaminya menjadi ashabul yamin. Jadi kalau tersirat pengen istri muda, wah nanti aja. Dan di sana sangat romantis. Istri-istri kita itu menjadi bidadari yang cantik jelita. Kata Allah, hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari yang diberi, yang sedang camping di surga. Kan kalau lagi camping kan kita romantis banget tuh. Di surga lagi campingnya. Maksuratun fil khiyam, dalam ruangan-ruangan dalam kemah di surga. Kemah. Jadi bukan hanya rumah dibikin.
Dan isi-isi kita ada di kemah-kemah itu menunggu. Mukhayyam. Makanya kalau mukhayyam ajak juga istri. Jadi urban atraba li ashabil yamin itu gambarannya kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aja kita bisa jadi ashabul yamin. Belum lagi ada bonus. Bonus itu bidadari nanti. Bonusnya nanti bidadari yang kata Allah yang lam yasmithunna insun walajan. Ini sih bukan dari istri kita yang di dunia, bukan di akhirat. Sebab lam yasmithunna insun walajan tidak pernah disentuh manusia, berarti memang makhluk surga dia mah. Yang keindahannya karena kalau lu'il makdun, lu itu mutiara. Kalau maknun itu tersusun rapi. Kalau bahasa Arab, kalau ada mutiara besar dan indah, itu disebutnya julinar. Jim, lam, nun, alif, ra, julinar. Jadi demikian indahnya, itu bonusnya. Boleh berapa Ustaz? Ya tanya aja nanti sama Allah. Allah dapat berapa saya jatah bonusnya tuh? Nanti di surga. Nanti di surga. Itu dijanjikan kepada siapa? Kepada yang innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kepada yang waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ujungnya itu seperti itu. Semuanya nuzulam min ghafurir rahim. Tadi sudah saya jelaskan. Kita tidak mungkin dapat surga kalau hanya ghafur saja. Sebab ketika dosa dihapus gitu, utang kita kepada Allah masih banyak. Makanya dukhulul jannah birahmatihi. Kalau dukhulun nar, naudzubillah bi'adlihi. Gitu. Jadi dalam tazkirah Syawal ini saya ulangi, garis besarnya hanya 3. Ingat selalu kepada risalah utma, yaitu risalah ubudiyah. Ingat selalu kepada wadhifatul khilafah yang berperan secara individu dan jama'i untuk berperan imarah, memanage, menata kehidupan ini, dan imarah, membangun peradaban kemanusiaan dengan semakin meningkatkan ilmu pengetahuan, pengusahaan sains, teknologi, dan seterusnya, sehingga terbangun peradaban bagus, sehingga bisa dinikmati kehidupan ini. Yang ketiga, ingat muhimmatu dakwah yang luar biasa diistimewakan oleh Allah, dijanjikan kenikmatan-kenikmatan yang bukan hanya di dunia tapi melampaui hidup dunia sampai di akhirat. Dan itu diinformasikan oleh Allah melalui para malaikatnya, dihembuskan kepada diri kita. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan kita semua di akhir hayat kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian